Ada pertanyaan, apakah seseorang yang telah mandi junub diharuskan berwudu kembali? Dengan cara mandinya itu dia nyemplung ke kolam, kemudian dia naik lagi, nyemplung sampai ujung rambut sampai ujung kakinya basah, kemudian dia naik kembali. Apakah orang tersebut diharuskan berwudu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Di kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kita untuk bisa beribadah di masjid ini, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk bisa duduk di majelis yang mulia ini dalam keadaan yang syahdu, diiringi dengan suara gemercik air yang sangat indah. Karena jemaah sekalian, beberapa waktu yang lalu di bulan Oktober sampai November itu masih terjadi musim kemarau di Saudi Arabia. Cuacanya cukup panas. Kemarin saya lihat beberapa teman yang ada tinggal di Mekah itu mendapatkan kondisi hujan di Mekah. Ketika orang-orang tawaf di Ka'bah turun hujan, dan kita bisa melihat mana orang Indonesia dan mana selain orang Indonesia. Kalau orang Indonesia turun hujan, kemana dia? Lari, menghindar. Tapi kalau orang-orang Arab secara umum, orang yang di Jazirah Arab, yang mereka jarang sekali mendapatkan hujan, ketika hujan justru mereka mendekat. Mereka bersengaja untuk membasahkan tubuhnya dengan air hujan tersebut. Karena hujan itu adalah nikmat, dan hari ini alhamdulillah Allah turunkan nikmatnya di tengah-tengah kita, di sela-sela kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan jemaah sekalian berkaitan dengan bahasan kita. Terakhir kita membahas tentang tata cara wudu yang sudah dijelaskan dengan bentuk video yang ditampilkan. Nah, hari ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan nawaqidul wudu, yaitu pembatal wudu. Kemudian kita akan bahas hal-hal yang terkait dengan permasalahan seputar wudu dari beberapa hal yang sering muncul dan telah disajikan oleh Dr. Abdullah Bahama hafizahullah taala dalam tulisannya. Pembatal wudu yang sekalian disebutkan dalam kitab Fiqh Ibadat Al-Musawwar karya Dr. Abdullah Bahama. Itu ada 4 pembatalnya. Yang pertama adalah, ini juga yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan poin yang pertama, yaitu kullu kharijin minas sabilain, segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Apa yang dimaksudkan 2 jalan? Al-qubul wa dubur, itu tempat keluarnya air kencing dari kemaluan seseorang dan tempat keluarnya kotoran. Maka semua yang keluar dari tempat tersebut, maka itu bisa membatalkan wudu. Mithul baul, seperti orang yang buang air kecil, wal ghaid, dan buang air besar, warih, dan juga keluar angin, maka ini menyebabkan batalnya wudu. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat di antara kalian ketika berhadas. Dan ketika Nabi menunjukkan berhadas, yang dimaksudkan apa? Hadas kecil, buang air kecil, buang air besar, ataupun buang angin. Maka semua yang keluar dari 2 jalan ini menyebabkan batalnya wudu. Maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salat seseorang jika dia berhadas dengan hadas kecil, hatta yatawadda, sampai dia hilangkan hadasnya dengan cara apa? Berwudu. Maka wudu bisa menghilangkan hadas kecil. Dan seseorang yang keluar bentuk apapun dari 2 jalan,
itu dari tempat keluarnya kotoran atau tempat keluarnya air kencing, maka seluruhnya itu menjadi pembatal wudu. Ini hal yang pertama. Dalam masalah ini yang sebenarnya khilaf para ulama berkaitan dengan yang keluar bukan dari tempat yang seharusnya atau yang tidak lazim keluar dari tempat tersebut. Menjadi perbedaan pendapat para ulama berkaitan dengan ini. Misalkan ada seorang wanita yang dia keluar angin dari kemaluannya, menyerupai suara buang angin, tapi bukan di duburnya, tapi di kemaluannya. Ini terjadi terkadang wanita ketika sholat, ketika dia ruku, maka di kemaluannya keluar angin. Nah, pertanyaannya, apakah membatalkan wudu angin tersebut? Jadi khilaf para ulama berkaitan dengan ini. Kenapa? Karena sebetulnya ketika disebutkan kullu kharijin minas sabilain, segala sesuatu yang keluar dari dua jalan ini, yang dimaksudkan adalah segala sesuatu yang lazim, ya keluarnya itu biasa. Memang biasanya keluarnya dari situ. Maka ini bisa membatalkan wudu. Tapi kalau yang keluar tidak biasa yang dimaksudkan adalah ketika wanita mengeluarkan angin di kemaluannya. Apakah ini batal atau tidak? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau menyebutkan bahwasanya tidak batal wudu seorang wanita ketika dia mengeluarkan angin dari kemaluannya. Dan beliau menyebutkan sebabnya apa? Sebabnya adalah yang membatalkan wudu itu adalah yang keluar dari perutnya. Jadi angin yang keluar dari perutnya itu yang membatalkan wudu. Jadi ketika dia buang angin dari duburnya batal wudunya. Tapi kemaluan itu bukan tempat keluarnya angin. Maka beliau menyebutkan jika wanita keluar angin dari kemaluannya, maka dipastikan angin itu bukan bersumber dari dalam tubuhnya. Tapi angin itu adalah yang dari luar tubuhnya, kemudian dia terjebak di situ, kemudian dengan satu dan lain hal, dengan gerakan yang dia lakukan, kemudian dia keluar angin di tempat tersebut. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan tidaklah batal jika seorang wanita keluar angin di kemaluannya. Ini berarti yang dimaksudkan kullu kharijin minas sabilain, segala sesuatu yang keluar dari dua jalan tersebut, maka ini menjadi pembatal wudu jika hal tersebut hal yang lazim keluar dari tempat tersebut. Kalau ada yang keluar selain benda-benda tadi, misalkan yang keluarnya apa? Cacing kremi. Ada yang tahu cacing kremi? Biasanya ada anak-anak kecil ketika dia makan, atau mungkin sudah dewasa juga ada yang begitu ya. Tiba-tiba ada keluar cacing kremi dari tubuhnya. Pertanyaan, apakah cacing kremi yang keluar ini menyebabkan batal wudu? Maka ini juga khilaf para ulama berkaitan dengan hal tersebut. Maka berkaitan dengan kalau kebanyakan para ulama menyebutkan batal, dan bahkan bukan cuma batal, tapi apa? Dia membawa najis. Dia bisa jadi membawa najis juga. Maka perlu dibersihkan, dan jika keluarnya dalam keadaan sholat dan dia pastikan memang ada yang keluar binatang dari duburnya, maka hendaklah dia bersihkan dulu tempat keluarnya binatang tersebut. Kemudian setelah itu dia ulangi kembali wudunya dan kemudian ulangi sholatnya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua yang menjadi pembatal wudunya yaitu an-naum al-mustaghraq, yaitu tidur yang lelap, alladzi la yabqa ma'ahu idrak, yang menyebabkan dirinya tidak lagi menyadari apa yang terjadi di sekitarnya, sampai dia tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Maka kalau tidurnya sudah lelap, maka ini menjadi pembatal wudu. Wa yadkhulu fihi ma syabahahu, maka termasuk juga yang semisal dengannya, kal idma, seperti orang yang pingsan, atau wa takhdir al-kamil, atau bius apa namanya? Bius total. Orang yang tidur lelap, orang yang pingsan, atau orang yang dibius dengan bius total yang menyebabkan dia hilang ingatannya, maka ini bisa menjadi pembatal wudu. Apa sebabnya? Kenapa sebabnya orang yang tidur itu dianggap sebagai pembatal wudu? Tidurnya tidak semua tidur ya, tidur yang dimaksudkan apa? Tidur yang lelap. Cirinya apa tidur yang lelap? Dia sudah tidak menyadari apa yang ada di sekitarnya. Bahkan suara-suara yang keluar dari mulutnya, dia pun tidak menyadarinya. Maka ini tidur yang lelap. Nah, tidur yang lelap ini menjadi sebab batalnya wudu disebabkan karena seseorang yang tidur dia tidak tahu apa yang terjadi.
apakah dia keluar anginnya ataukah tidak keluar anginnya. Maka ini menjadi pembatal dan ini menjadi ciri khas dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kalau tidur yang lelap ini menjadi salah satu pembatal wudu. Termasuk yang disebutkan kalau kita lihat dalam pembahasan ulama Asy-Syafi'iyah, itu disebutkan juga apa? Posisi. Kalau posisi seorang duduknya sudah tidak lagi tegak, dia sudah mulai miring duduknya, atau lagi tidurnya sudah mulai terlentang, maka ini menjadi penyebab batalnya wudu dalam pembatal yang kedua. Kemudian yang ketiga, pembatal yang ketiga dari pembatal wudu adalah aklul lahmil ibil, memakan daging unta. Dan ini khusus hanya unta saja. Di hadis Jabir bin Samurah, disebabkan hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan pertanyaan tersebut beliau menanya apa? Anatawaddau min luhumil ibil, apakah kami harus berwudu dengan disebabkan karena kami memakan daging unta? Qala, maka Nabi bersabda, na'am, ya. Maka ini hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Dengan hadis ini ketika Nabi mengatakan iya, apakah kami harus berwudu setelah memakan daging unta? Maka Nabi mengatakan na'am, iya. Ini menunjukkan kalau daging unta berarti menjadi pembatal wudunya. Wallahu a'lam, apa hikmah di balik ini semuanya? Kenapa harus unta saja? Kenapa kambing tidak? Kenapa sapi tidak? Maka berkaitan dengan ibadah, terkadang kita tidak mengetahui berkaitan dengan hikmah di balik itu semuanya. Tapi yang jelas memang unta itu memiliki khas yang tidak dimiliki oleh binatang-binatang lainnya. Unta itu memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh binatang-binatang yang lainnya. Seperti unta bisa berjalan di padang pasir di tengah terik matahari yang begitu panasnya, yang binatang lain nggak bisa lewat di situ. Unta bisa. Kemudian juga unta memiliki selaput mata yang ketika badai terjadi matanya masih bisa melihat, karena selaput matanya memiliki beberapa lapis, hingga ketika badai terjadi dia masih tetap berjalan tanpa kepelempenan. Apa kepelempenan bahasa Indonesianya? Kelilipan. Kalau kita di padang pasir kan banyak debu, itu bisa kelilipan. Unta itu nggak kelilipan. Itulah hebatnya unta. Allah alam apa hikmah di balik itu semuanya. Tapi yang jelas Nabi SAW mengatakan kalau unta itu dagingnya ketika dikonsumsi bisa menyebabkan batal wudunya. Kemudian yang keempat, setelah kita sebutkan yang pertama dari apa? Semua yang keluar dari dua jalan, yaitu kemaluan dan juga duburnya, maka ini menyebabkan batal wudu. Yang kedua adalah tidur yang lelap. Kemudian yang ketiga memakan daging unta. Yang terakhir, yang keempat, yang menjadi pembatal wudu adalah masal farji bil yad mubasyaratan min ghairi ha'il, yaitu seseorang yang menyentuh kemaluannya dengan menggunakan tangan. Nah, ini spesifik. Menyentuh kemaluannya dengan menggunakan tangan min ghairi ha'il, tanpa ada penghalangnya. Tidak terhalang kain, tidak terhalang sarung, tapi dia langsung menyentuh tangan dengan kemaluannya. Maka ini bisa menyebabkan batalnya wudu. Disebabkan karena hadis riwayat Imam Abu Dawud, hadis dari Busrah bintu Safwan, annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwasanya Busrah bintu Safwan dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda, barang siapa yang dia menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Berarti menyentuh kemaluan diperintahkan untuk berwudu, disebabkan kenapa? Menyentuh kemaluan bisa menyebabkan batalnya wudu. Bagaimana kalau menyentuh kemaluannya selain kemaluan miliknya, milik orang lain misalnya? Apakah batal wudunya? Maka di sini ada rincian. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan tidak batal wudunya jika dia menyentuh kemaluan orang lain yang orang tersebut secara
secara kebiasaan, secara keumuman itu tidak akan mengubah syahwatnya. Seperti seorang ibu yang dia kemudian menceboki anaknya. Ketika dia sudah berwudu, kemudian anaknya buang air kecil atau buang air besar. Kemudian ibunya sebelum dia sholat harus dulu menceboki anaknya. Maka ketika dia menceboki anaknya, maka tidak diharuskan dia untuk berwudu kembali karena dia tidak batal wudunya walaupun dia menyentuh kemaluan dari anaknya. Kenapa? Karena ini tidak menggugah syahwat. Nah, ilat yang disebutkan oleh para ulama, kenapa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu? Karena menyentuh kemaluan bisa menggugah syahwat. Apakah kemaluan sendiri bisa menggugah syahwat? Iya, tentu saja. Makanya ketika seseorang menyentuh kemaluan yang bisa menggugah syahwatnya, maka itu bisa membatalkan wudunya. Bagaimana dengan istri kepada suami atau suami kepada istri? Batal atau tidak wudunya? Ya jelas batal. Yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala adalah ketika anak kecil yang diceboki oleh orang tuanya, dan di sini poinnya apa? Najis itu tidak membatalkan wudu. Jadi najis itu tidak membatalkan wudu. Kalau kita sudah wudu kemudian terkena najis, misalkan kita sudah berwudu jalan dari rumah menuju masjid, di tengah jalan kemudian kita menginjak najis, maka yang perlu kita lakukan apa? Bersihkan najisnya, kemudian wudunya diulangi atau tidak? Tidak diulangi, karena najis tidak menyebabkan batalnya wudu. Kecuali kalau najis itu keluar dari tubuh kita, itu baru membatalkan wudu. Tapi kalau kita terkena najis, maka najis tersebut tidak menyebabkan batalnya wudu kita. Nah, ini 4 hal yang menyebabkan seseorang batal wudunya, membatal wudu. Yang pertama tadi apa? Semua hal yang keluar dari 2 jalan, baik itu bentuknya cair ataupun bentuknya padat ataupun bentuknya gas, maka ini membatalkan wudunya. Yang kedua, tidur lelap yang menyebabkan dia tidak menyadari apa yang ada di sekitarnya, ini menyebabkan batalnya wudu. Yang ketiga, memakan daging unta. Dan yang keempat, menyentuh kemaluan tanpa menggunakan penghalang, tidak dihalangi dengan kain dan lain sebagainya. Kemudian muncul beberapa permasalahan. Di sini penulis ada 6 permasalahan yang diangkat. Yang pertama, idza qama al-muslimu min naumihi, jika seorang muslim dia bangun dari tidurnya, wa arada ayyatawadda min ina'in, dan dia hendak berwudu dengan cara berwudu dari wadah yang dia celupkan tangan ke wadah tersebut. Karena wudu itu ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan cara dikucurkan airnya, kemudian dia berwudu dengan air yang mengalir tersebut. Yang kedua adalah dia berwudu dengan cara mencelupkan tangannya ke wadah yang digunakan untuk menampung air. Ini 2 cara. Nah, kalau ada seseorang ingin berwudu tapi dia bangun tidur ingin berwudu, kemudian wudunya itu dengan cara mencelupkan tangannya ke wadah air tersebut, maka penulis mengatakan fala yaghtarifa minhu biyadaihi, janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam air kemudian dia mengambil air dengan menggunakan tangannya, maka tidak dibolehkan hatta yagsilahuma thalatha marratin, sampai dia mencuci dulu tangannya sebanyak 3 kali. Jadi kalau dia ingin menciduk air di wadahnya, maka jangan langsung menciduk air di situ, tapi hendaklah dia mencuci dulu tangannya. Itu bisa dengan menggunakan gayung, kemudian dicuci dulu telapak tangannya, setelah itu baru boleh dia menciduk air dari wadah tersebut. Kenapa? Karena hadis muttafaqun alaih, Nabi SAW bersabda, idza staiqadha ahadukum, jika salah seorang di antara kalian bangun min naumihi, dari tidurnya, fala yaghmis yadahu fil ina'i, janganlah ia celupkan tangannya di wadah-wadah penampungan air, hatta yaghsilaha thalathan, sampai dia mencuci tangannya sebanyak 3 kali. Apa sebabnya? Sebabnya juga disebutkan dalam hadis ini. Nabi SAW sabda, fa innahu la yadri aina batat yadah, karena dia tidak tahu di manakah tangannya bermalam. Maka ini menunjukkan bahwasanya tangan yang akan digunakan untuk berwudu di malam hari setelah dia tidur, maka ketika bangun janganlah dia celupkan tangannya langsung, tapi cuci dulu tangannya 3 kali,
Setelah itu barulah boleh dia mencelupkan air ke tempat penampungan air yang akan digunakan oleh seseorang tersebut untuk wudu. Apa yang dimaksudkan aina batat yadah? La yadri aina batat yadah, dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Kebanyakan atau sebagian orang, ibu sekalian, ketika dia tidur, terkadang tangannya tidak terkendali. Dia berhenti di mana saja. Termasuk apa? Diam di kemaluannya. Terkadang sangat mungkin juga diam di tubuhnya dan lain sebagainya karena dia tidak menyadarinya. Sedang tidur kemudian gatal. Misalkan tubuhnya gatal, kemudian dia garuk-garuk. Dalam keadaan tidak sadar dia nggak tahu gimana bentuk garukannya dan sampai sejauh mana garukan tersebut. Maka ini bisa menyebabkan tangannya terkena najis. Oleh karena itu maka sebelum dia melakukan wudu hendaklah dia cuci dulu tangannya sebelum dia mencelupkan tangannya ke air yang digunakan untuk penampungan air yang akan digunakan untuk berwudu baginya. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu yajibu al-harsu ala isalil ma likulli adwil wajibi ghaslahu. Maka wajib kita untuk bersungguh-sungguh mengalirkan air ke seluruh anggota wudu yang wajib agar semua anggota wudu itu betul-betul terkena air. Jangan sampai ada yang terlewat walaupun sedikit. Karena sedikit yang terlewat menyebabkan wudunya tidak sah. Dan penulis mengatakan khasatan fima baina asabi' al-yadain. Terutama beliau sebutkan beberapa hal, yaitu di antara sela-sela jari tangannya warijlain dan juga sela-sela jari kakinya. Jadi ketika berwudu, maka dia bersungguh-sungguh untuk mengalirkan air ke seluruh anggota wudunya termasuk apa? Sela-sela jari. Karena sela-sela jari ini kalau kita tidak sela-sela, mungkin ada bagian yang terhimpit di antara dua jari ini yang tidak kena air. Padahal ini termasuk bagian anggota wudu yang harus dicuci. Maka hendaklah dia sungguh-sungguh memastikan air itu masuk ke sela-sela jari tangannya dan juga jari-jari kakinya. Maka jari-jari kaki juga di sela-sela. Pastikan air itu sampai ke sela-sela jari tersebut. Kemudian penulis juga menyebutkan bahwasanya selain dua tangan, jari-jari tangan dan jari-jari kaki, wa ma baina lihya wal udhun, di antara lihya yaitu apa? Janggut dan telinganya. Nah, ini bagian yang kadang terlewat. Seseorang ketika mencuci wajahnya, kadang dia tidak sampai ke bagian dekat telinganya, masih ada bagian kecil yang tidak kena air. Harusnya dia kena. Maka ketika dia mencuci wajah, pastikan bagian perbatasan dengan telinga itu kena air. Nah, biasanya orang yang memiliki janggut yang lebat, di Indonesia jarang ya. Ada sebagian orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala janggut yang lebat, tapi sebagian besarnya di antara kaum muslimin di Indonesia kan jarang ada yang seperti itu. Tapi biasanya kalau janggut lebat ini dia fokus pada janggutnya, tapi bagian kulit yang di samping telinganya itu nggak kena air. Maka pastikan air tersebut juga mengenai bagian samping dari wajahnya yang berbatasan dengan telinganya, itu juga diperhatikan. Kemudian juga wa kadza al-mirfaqain, dan juga perhatikan juga sikutnya. Karena seseorang ketika mencuci, kadang bagian sikutnya itu nggak kena air. Karena bagian ini bagian yang krusial, yang kadang memang tidak tersentuh dengan air dan nggak terlihat. Maka ketika berwudu, pastikan air itu betul-betul sampai ke sikutnya. Makanya salah satu bagian dari sunnah itu apa? Dilebihkan sedikit dari sikutnya untuk memastikan kalau sikutnya itu betul-betul kena seluruhnya dengan airnya. Dan kemudian juga penulis menyebutkan juga hal yang perlu diperhatikan agar air betul-betul mengenai tempat tersebut adalah wal ka'bain, yaitu dua mata kaki kita. Nah, dua mata kaki kita itu terkadang karena sering dipakai untuk duduk dan lain sebagainya, kadang si kulitnya itu menebal. Dan kulit yang tebal ini ketika kena air, itu airnya nggak meresap ke situ, tapi hanya lewat seperti daun talas saja. Makanya butuh untuk kita usap bagian tersebut untuk memastikan kalau air betul-betul mengenai dua mata kaki. Dan juga diperhatikan ada wal aqabain. Al aqabain yang maksudnya apa? Tumit. Tumit juga sama aja sekalian. Tumit itu biasanya kulitnya kulit yang licin. Ketika terkena air belum tentu air itu betul-betul mengenai tumit itu. Kadang hanya lewat saja seperti daun talas.
Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim dengan ucapan apa? Wailul lil alqabi minan nar. Celakalah setiap tumit yang terkena api neraka disebabkan apa? Karena tidak terkena air wudu. Dan sahabat yang diberikan peringatan ini, beliau sudah berwudu, maka Nabi meminta untuk kembali berwudu. Dan kemudian Nabi memperingatkan wailul lil alqabi minan nar, celakalah setiap tumit-tumit yang akan disentuh api neraka karena ketika wudu tidak terkena air wudunya. Maka perhatikan betul-betul anggota wudu kita ketika kita sedang melaksanakan wudu, pastikan semuanya terkena air. Makanya nanti dalam sunnah wudu kita akan dapatkan apa? Untuk mengusap seluruh bagian anggota wudu kita untuk memastikan air betul-betul mengenai anggota wudu kita. Ini catatan permasalahan yang kedua. Yang ketiga, al-aslu bina'a 'ala al-yaqin. Hukum asalnya kita dibangun di atas keyakinan. Jadi hukum asal sesuatu itu yang meyakinkan, maka itulah yang diambil. Falau tayaqqana at-taharah thumma syakka fi intiqal al-wudu. Jika ada seseorang yakin kalau dia sudah bersuci, kemudian datanglah keraguan baginya apakah wudunya sudah batal ataukah belum. Maka kalau dia sudah yakin sudah berwudu, kemudian setelah itu muncul keraguan, saya batal nggak wudunya? Misalkan begini, ada seseorang datang waktu maghrib, dia berwudu dan dia yakin dia sudah selesai wudu, kemudian setelah itu dia sholat maghrib. Dia sholat maghrib dengan menggunakan wudu yang dia lakukan sebelum maghrib tersebut. Setelah itu, setelah sholat maghrib kemudian dia beraktivitas. Nah di sela-sela aktivitas ini kemudian datanglah waktu isya, dan dia berpikir, saya tidak perlu wudu lagi, langsung saja saya ingin melaksanakan sholat. Tapi ketika dia akan sholat muncul keraguan, sebentar, tadi ketika saya sudah maghrib sampai datang waktu isya ini ada nggak sisi-sisi ketika saya batal? Apakah saya buang angin atau tidak? Atau apakah buang air kecil atau tidak? Dia ragu. Dia ragu apakah dia batal atau tidak wudunya disebabkan buang angin ataupun buang air kecil. Maka ketika dia masih dalam keadaan ragu tersebut, maka sikap yang diambil apa? Ambil yang yakin dan tinggalkan yang ragu. Apa yang yakinnya? Dia yakin kalau tadi maghrib itu berwudu. Tapi yang ragu apa? Batal atau tidak wudunya. Maka ambil yang yakin, tinggalkan yang ragunya. Maka penulis mengatakan bahwasanya bina 'alal yaqin wa huwa thahara. Maka hukum asalnya dia adalah ambil yang yakin, hukum asalnya dia adalah dalam keadaan suci. Walau tayaqqana 'adamu thahara wa syakka hal tawadda'a am la. Dan kalau seandainya dia yakin kalau dirinya belum bersuci, kebalikannya. Jadi kalau tadi dia yakin sudah berwudu, kemudian setelah itu dia sholat maghrib, ketika menjelang sholat isya dia ragu, tadi saya batal nggak wudunya? Maka hukum asalnya apa? Suci. Sekarang posisinya terbalik. Seseorang yakin kalau dia belum berwudu. Misalkan tadi kasusnya dia ketika sholat maghrib, kemudian dalam keadaan berwudu, kemudian sholat maghrib. Setelah sholat maghrib dia yakin kalau dia batal wudunya. Dia buang angin dan dia yakin kalau dia batal wudunya. Ketika menjelang isya, kemudian dia ragu, tadi saya batal, sudah wudu lagi atau belum ya? Nah ini kan kondisi yang kebalik. Kondisi yang pertama yakin dia dalam keadaan suci, kemudian dia ragu sudah batal atau belum wudunya. Kondisi yang kedua adalah dia sudah berwudu kemudian batal wudunya. Nah ketika sudah batal ini datanglah waktu isya, kemudian dia ragu, tadi pas batal saya langsung wudu atau tidak ya? Kalau kondisi demikian, mana yang diambil? Hukum asalnya berarti dia tidak dalam keadaan suci, maka dia dalam keadaan belum bersuci. Kenapa? Karena yakin kalau dia sudah batal. Yang ragu apa? Sudah hilang belum sih hadatnya tersebut? Saya udah wudu lagi atau belum? Kan ini yang ragunya. Maka tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin. Hanya ketika kita dalam kondisi yang pertama tadi, walaupun kita ambil sesuatu yang yakinnya, tapi kalau masih ada hal yang bisa menghilangkan keraguan dengan sempurna, itu apa? Ulangi kembali wudunya walaupun dia belum batal wudunya. Maka ini adalah yang terbaik supaya menghilangkan keraguan. Yang kedua juga berwudu dalam kondisi dia belum batal juga termasuk ke dalam amalan yang bisa mendapatkan pahala sunnah. Ini
yang ketiga. Yang keempat, idza tawadda'a al-muslimu faghasala a'dha' al-wudu'i marratan. Jika seseorang muslim dia berwudu, kemudian dia mencuci anggota wudunya satu kali. Dia mencucinya satu kali saja. Tangannya satu kali, tangan kanan satu kali, tangan kirinya satu kali, kakinya yang kanan satu kali, yang kiri satu kali. Maka ini adalah kondisi apa? Fawuduhu sahih. Maka wudunya sah. Walakin tarkul afdol, tapi dia meninggalkan yang afdol, yang utama. Karena yang utamanya berapa? 3 kali. Tapi kalau seandainya dia mencuci satu kali, maka wudunya tetap sah dan tidak mempengaruhi kepada keabsahan wudunya. Au ba'dhiha marratayn, atau dia mencuci 2 kali. Baik itu 2 kali yang dimasukkan ke seluruh anggota wudunya 2 kali, atau sebagiannya 1 kali, sebagiannya 2 kali. Misalkan begini, dia mencuci tangan kanan 2 kali, pas mencuci tangan kiri 1 kali. Apakah sah wudunya? Sah wudunya. Karena yang wajibnya itu 1 kali. Yang wajib dicuci itu 1 kali. Sisanya cucian kedua dan cucian yang ketiga, maka ini masuk dalam afdoliyah yang utama dan mendapatkan pahala lebih. Tapi untuk menggugurkan kewajiban cukup dengan 1 kali cucian itu sudah menyebabkan dirinya sah wudunya. Atau termasuk juga ketika dia mencuci anggota wudunya 1 kali, anggota wudu lainnya 2 kali, anggota wudu lainnya 3 kali. Jadi ketika dia wudu, misalkan dia mencuci tangan kanannya 1 kali, tangan kirinya 2 kali, ketika dia mencuci kaki kanan 3 kali. Maka dalam wudu tersebut dia ada yang mencuci anggota wudunya 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Maka yang demikian juga termasuk ke dalam wudu yang sah dan tidak terpengaruh keabsahan wudu tersebut. Tetapi yang terjadi apa? Walakinnahu tarkul afdol, tapi dia meninggalkan yang utama. Karena yang utamanya adalah 3 kali. Kemudian yang kelima, berapa menit lagi kita? Sebentar lagi ya, tinggal 3 menit lagi. Yang kelima, man shalla bi ghairi wudu'in, barang siapa yang dia sholat tapi dia tidak wudu dulu, nasiyan disebabkan karena dia lupa. Dia sholat karena dia lupa. Sholat yang sudah selesai, padahal dia sebelumnya sudah batal dulu wudunya. Kasusnya mungkin seperti tadi, ketika maghrib dia wudu dulu, setelah sholat maghrib kemudian dia beraktivitas, kemudian dia lupa kalau sudah batal, kemudian dia sholat isya. Nah setelah selesai sholat isya dia baru ingat, oh tadi antara maghrib dengan isya saya batal. Nah, maka ini kondisi ketika dia sholat dalam kondisi sudah batal wudunya, tapi dia tidak mengulangi atau belum melakukan wudu. Apa yang harus dilakukan? Wajib alaihi i'adatus shalah hala tadzakkarahu, maka wajib baginya mengulangi sholatnya. Kenapa? Karena sholat yang tidak diawali dengan wudu adalah sholat yang tidak sah. Maka dia harus mengulangi wudunya, kemudian dia juga mengulangi sholatnya. Kalau ingat, kalau tidak ingat bagaimana? Bagaimana kalau dia nggak ingat? Sampai meninggal dan nggak ingat. Bagaimana hukumnya yang demikian? Maka hukumnya adalah dia dimaafkan. Kenapa? Karena ada hal-hal yang diangkat, catatan catatan dirinya dianggap tidak, kesalahan yang dilakukannya itu dimaafkan karena beberapa sebab. Salah satu sebabnya apa? Karena lupa, nasian, orang yang lupa. Makanya beruntung orang yang lupa, tidak akan terlalu banyak hisabnya ya. Walaupun lupa banyak madaratnya juga. Maka kalau dia tidak ingat, maka tidak ada hisab yang berat baginya. Yang terakhir, yang keenam, sebelum kita sesi tanya jawab, idza tawaddaa thumma asabathu najasa. Jika seseorang telah berwudu kemudian dia terkena najis, tapi najisnya bukan najis dari tubuhnya, tapi najis dari tempat yang lainnya. Artinya ketika dia sudah selesai wudu kemudian dia terkena najis. Terkena najis bukan dia yang mengeluarkan najis, bukan karena buang air kecil, bukan karena buang air besar, tapi dia terkena najis yang lainnya. Fa innahu yazilun najasah wa la yatawadda,
maka cukup baginya untuk menghilangkan najis tersebut dan tidak perlu untuk mengulangi wudunya. Di anna hadza laisa bihadatsin, disebabkan karena najis itu bukan hadas. Dibedakan antara hadas dengan najis. Kalau najis itu apa? Kotoran yang nampak, terlihat warnanya, baunya, rasanya, itu nampak. Sedangkan hadas, kotoran yang tidak nampak. Maka ketika seseorang terkena najis, bukan berarti hadasnya hilang, tidak. Bukan berarti dia terkena hadasnya, tidak. Tapi dia berada dalam keadaan tidak batal wudunya walaupun dia terkena najis. Misalkan ketika dia berjalan menuju masjid, tiba-tiba ada burung elang yang buang air besar tepat di keningnya misalkan. Bagaimana hukumnya demikian? Cukup dia bersihkan saja kotoran tersebut tanpa dia harus mengulang wudunya karena najis tidak membatalkan wudu. Baik, alhamdulillah sudah masuk waktu Isya, kita jeda sebentar untuk mendengar adzan Isya sambil bersiap-siap. Nanti setelah kita mendengarkan adzan, kita akan buka sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi washabihi ajma'in. Ada pertanyaan, apakah seseorang yang telah mandi junub diharuskan berwudu kembali dengan cara mandinya itu dia nyemplung ke kolam, kemudian dia naik lagi, nyemplung sampai ujung rambut sampai ujung kakinya basah, kemudian dia naik kembali. Apakah orang tersebut diharuskan berwudu? Pertama, jemaah sekalian, mandi wajib adalah mandi yang menyebabkan anggota wudunya dia cuci, dan anggota tubuh yang bukan anggota wudu dia terkena air juga. Jadi dengan cara dia mandi, maka seluruh anggota wudunya sudah terkena air. Maka kondisi ini kondisi yang tidak mengharuskan dia berwudu kembali. Walaupun dia mandinya dengan cara tadi, dia nyemplung ke air kemudian naik lagi, walaupun kejadiannya mungkin jarang ya. Karena orang yang bisa melakukan ini adalah orang yang punya kolam renang yang bernama. Yang kedua adalah orang yang hidupnya dekat sungai. Nyemplung. Tapi dalam dunia nyata kita seperti sekarang kayaknya jarang kejadian seperti ini. Mungkin yang terjadi adalah dia mandi tanpa wudu terlebih dahulu di awal. Kalau demikian, maka sebetulnya wudu di dalam mandi itu hukumnya apa? Sunnah. Dua cara wudunya. Dua cara wudu yang digunakan ketika seseorang mandi. Dan kedua-duanya wudunya itu di awal. Jadi yang pertama adalah dia berwudu sampai sempurna, sampai dia mencuci kakinya sampai selesai wudunya, kemudian setelah itu baru dia mandi. Ini cara yang pertama. Atau cara yang kedua adalah dia berwudu, kemudian dia akhirkan bagian kakinya. Berarti dia berwudu sampai bagian kepala diusap, setelah itu kan nyuci kaki harusnya. Tapi ketika dia bagian kepalanya langsung dia guyurkan air ke seluruh tubuhnya. Nanti kalau sudah selesai dia mandi, kemudian setelah itu barulah dia mencuci kakinya. Berarti kakinya diakhirkan ketika dia berwudu. Ini dua cara seseorang berwudu ketika mandi. Tapi hukum berwudu ketika mandi adalah sunnah. Oleh karena itu, jika seseorang sudah melakukan mandi dengan cara berwudu dulu, kemudian setelah itu dia mandi dengan mandi wajib atau mandi besar, maka dia tidak perlu lagi melaksanakan wudu. Walaupun dengan cara tadi ya, cara dia nyemplung ke air, kemudian dia naik lagi ke atas, maka di situ dia sudah tercakup seluruh anggota wudunya, dan bahkan selain anggota wudunya pun sudah terkena air. Maka itu sudah sah wudunya. Tapi kalau ingin sempurna, maka lakukanlah cara sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sebelum mandi maka dia wudu dulu, setelah itu barulah dia mandi dengan sempurna. Begitu. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Yusuf dari Jatinangor. Yang saya mau tanyakan, saya kan orang awam ya. Gimana caranya berwudu ketika kita berseragam lengkap gitu? Wudunya gimana? Seragam tentara maksudnya? Enggak juga, saya bukan tentara sebenarnya. Ya. Ya, tapi saya maksudnya kayak security gitu, pakai sepatu gitu ya. Itu gimana caranya? Dan gimana supaya dalam wudu? Kadang saya, padahal ada air, kadang saya pakai tayamum juga gitu. Padahal ada air gitu, apa itu usah. Dan gimana wudunya kalau saya pakai ini rencem Pak? Ya, harus dibuka dulu.
Itu aja lah. Baik. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bagaimana cara wudunya bagi seseorang yang menggunakan seragam lengkap seperti tentara, polisi dan sebagainya, atau dengan sepatu yang sulit untuk bisa dilepas dalam kondisi tertentu? Maka caranya adalah dia berwudu sebelum dia bertugas. Ketika datang waktu sholat, dia tidak perlu membuka sepatunya, cukup diusap bagian atasnya. Dia berwudu, semua anggota wudunya dicuci kecuali kaki, cukup diusap bagian atasnya. Karena hukumnya sama dengan hukum khuf namanya, yaitu dengan syaratnya apa? Sepatunya harus menutupi mata kakinya, kemudian tebal, tidak menerawang. Maka ini cukup baginya untuk bisa diusap saja bagian atasnya, dan dia boleh sholat dengan menggunakan sepatu tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kondisi ketika ada air tapi wudu, ada air tapi tayamum, padahal masih bisa wudu tapi tayamum. Bagaimana hukumnya? Seseorang tayamum itu ada sebabnya. Yang pertama adalah apa? Inqita'ul ma atau faqdul ma. Ketika air tidak ada, maka dia tayamum. Yang kedua adalah airnya ada tapi sedikit. Kalau dia gunakan untuk wudu, dia akan kehausan. Seperti orang yang sedang berada di perjalanan yang sangat jauh, dia tidak mendapatkan air lagi kecuali yang dia bawa. Kalau dipakai wudu, dia akan kehausan. Kondisi ini boleh baginya untuk tayamum. Yang ketiga adalah ta'adzurul wudu. Orang yang memiliki udzur untuk berwudu, seperti orang yang sakit. Orang yang sakit yang kalau kena air bisa menyebabkan lebih parah sakitnya. Maka dalam kondisi ini boleh baginya untuk bertayamum. Walaupun ada air boleh tayamum. Kalau tidak, tiga sebab ini tidak ada, maka tidak boleh dia tayamum. Misalkan airnya ada dan dia dalam keadaan sehat walafiat dan bisa wudu, maka tidak boleh baginya tayamum. Bahkan salah satu di antara pembatal tayamum apa? Wujudul ma. Ketika ada air, tayamumnya batal otomatis. Makanya dalam kondisi ini tidak boleh baginya tayamum, tetap dia harus berwudu karena sebab-sebab dibolehkannya tayamum tidak ada. Begitu Pak. Baik. Oh, yang tadi wudu dengan menggunakan masih memiliki aksesoris, pakai cincin, pakai pakai jam tangan dan lain sebagainya. Bagaimana cara wudunya? Maka berwudu seperti biasa, boleh dilepas untuk memastikan air itu mengenai semua anggota wudunya, atau boleh dia untuk menggeser saja. Sebagaimana Nabi SAW menggunakan cincin ketika berwudu, maka beliau untuk digeser saja cincinnya supaya bagian yang tertutup cincin pun kena airnya. Maka bisa dengan dua cara tadi, bisa dilepas ataupun bisa dengan cara digeserkan aksesoris yang dia miliki, jam tangan dan lain sebagainya. Dan termasuk bagian dari sunnah itu apa? Menggunakan cincin yang terbuat dari perak. Karena Nabi SAW menggunakan perak, dan sebagian para ulama mengatakan menggunakan perak bagi laki-laki itu hukumnya sunnah, menggunakan cincin perak. Saya dulu pakai, tapi hilang dan belum ketemu lagi sampai sekarang. Nanti dibeliin. Ya, nanti beli sendiri, masyaallah. Baik, alhamdulillah. Allah a'lam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya di luar tema berwudu, Ustaz. Bagaimana hukumnya berzikir menggunakan tasbih? Mohon penjelasannya. Syukran, jazakallah khairan. Ya, jazakillahu khairan. Bagaimana hukumnya berzikir dengan menggunakan alat? Apakah dibolehkan seseorang berzikir dengan menggunakan alat? Maka kalau kita lihat berkaitan dengan masalah ini, terjadi dulu di zaman para sahabat. Ada seseorang yang dia menghitung zikirnya dengan menggunakan kerikil. Itu dia kumpulkan kerikil sebanyak 33, kemudian dia berzikir, subhanallah, pindahkan, subhanallah. Nah, ketika ditanya, kenapa demikian? Karena orang tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mengingat hitungan. Kenapa? Karena sudah pikun. Ketika dia menghitung, dia lupa. Udah berapa ya? Saya ngitungnya dari kelingking ke tengah ataukah dari jempol ke kelingking? Lupa. Sedangkan ketika dia berzikir ba'da salat itu jumlahnya berapa? 33. Maka karena dia lupa, maka ini termasuk uzur yang dibolehkan baginya untuk menggunakan alat supaya dia ingat. Termasuk ketika seorang tawaf. Ada orang yang tawaf supaya nggak lupa, karena ketika tawaf di Ka'bah itu kan kondisi yang penuh, terkadang dia berputarnya begitu lama. Kemudian setelah dia berputar dia lupa, ini putarnya keberapa ya? Ketiga atau keempat? Nah, terkadang supaya tidak lupa, ada sebagian orang yang
menggunakan beberapa cara. Bisa dengan menggunakan tangannya yang dilipat, nih putaran pertama, putaran yang kedua, putaran ketiga. Terkadang dia juga menggunakan zikir. Dia menggunakan subhanallah pada putaran kedua, alhamdulillah pada putaran ketiga, dan lain sebagainya. Cara-cara untuk bisa menghitung supaya dia tidak lupa. Bahkan ada orang yang pelupa ketika dia sholat, dia melipat jarinya. Kenapa? Karena ketika dia sholat dia suka lupa, ini rakaat ketiga atau keempat. Supaya tidak lupa gimana? Jadi setiap rakaat pertama dia lipat jarinya. Kemudian di rakaat yang kedua dia lipat dua jarinya. Rakaat ketiga dia lipat jari ketiganya. Kalau ada sebabnya, misalkan rakaat yang keempat berarti jempol. Kalau ada sebab untuk bisa mengingatkan kita supaya tidak lupa dengan hitungan tersebut, sedangkan rakaat itu kan penting, kemudian zikir juga ada jumlahnya, maka kalau ada sebabnya maka tidak masalah. Tapi kalau sebab itu hilang, maka sebaiknya kita tidak menggunakan alat-alat tersebut. Kenapa? Karena nanti ketika kita dibangkitkan di hadapan Allah, seluruh tubuh kita akan dihisab dan akan ditanya atas amal-amal yang kita lakukan. Kalau kita berzikir dengan jari-jari tangan kita, maka sangat mudah bagi tangan kita untuk dijadikan saksi kalau pernah dilakukan untuk berzikir. Tapi kalau menggunakan alat, ketika dibangkitkan belum tentu alat itu ada. Oleh karena itu maka sebaiknya memang ketika berzikir sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan para sahabat, mereka melakukannya dengan menggunakan jarinya. Bahkan disebutkan oleh para ulama tentang, bayangkan ya, sampai gerakan jarinya dihitung oleh para ulama mana yang lebih afdol. Ada yang menghitungnya itu kan dari bagian luar kemudian bagian dalam. Ada juga yang menghitungnya dengan ruas-ruas jari dan lain sebagainya. Sampai ada para ulama yang mengatakan yang paling afdol itu apa? Dengan membuat lingkaran dengan tangan kita. Itu dengan yadum, dengan membuat lingkaran dengan tangan kita, maka ketika menghitung itu dihitung bagian luar ruasnya. Jadi ketika menghitung subhanallah, 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 bagian luarnya yang dihitung supaya dia tetap membuat lingkaran. Saking perhatiannya para ulama dengan hitungan jari, sampai cara menghitung jarinya pun dibahas oleh para ulama. Dan berzikir itu dengan tangan apa? Kanan, tidak dengan tangan kiri. Maka gunakan tangan kanannya untuk berzikir itu lebih utama dibandingkan dia menggunakan tangan kiri. Kenapa ini dibahas? Karena menunjukkan kalau berzikir dengan tangan itu lebih utama dibandingkan dengan alat. Makanya kalau tidak ada sebab-sebab yang menyebabkan kita harus menggunakan alat bantu, maka sebaiknya kita berzikir dengan menggunakan tangan kita, agar suatu saat ketika dibangkitkan di hadapan Allah, tangan kita bisa bersaksi kalau tangan inilah yang digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, wallahu a'lam. Apakah menyentuh kemaluan, mungkin kemaluan sendiri mungkin tidak sengaja membatalkan wudu? Apakah menyentuh kemaluan tidak sengaja itu bisa membatalkan wudu? Jawabannya batal kalau ketidaksengajaannya itu dikenakan dengan tangan. Tapi kalau untuk selain tangan, maka tidak membatalkan wudunya. Makanya tadi disebutkan sebagai pembatal wudu, disebutkan oleh Dr. Abdullah Bahaman hafizahullah taala adalah mashu dzakarahu bil yad, menyentuh kemaluannya dengan tangannya. Kalau selain tangannya tidak batal. Misalkan kemaluannya menyentuh pahanya, kena kepada pahanya, maka ini tidak masalah. Atau kena ke kakinya, maka tidak masalah. Tapi kalau kena tangannya, itu bisa membatalkan wudunya. Walaupun ini khilaf para ulama, karena para ulama juga menyebutkan apa bedanya kemaluan dengan anggota tubuh yang lain. Kan sama-sama ada kulitnya, ada pembuluh darahnya dan lain sebagainya. Terus apa bedanya pipi kita dengan kemaluan kita? Jadi kalau nyentuh kemaluan dengan nyentuh pipi apa bedanya? Kan sama anggota tubuh kita. Sampai para ulama ada yang menyebutkan demikian. Tapi karena ini ada dalil yang spesifik tentang hal tersebut, maka ini menunjukkan kalau menyentuh kemaluan itu bisa membatalkan. Kalaupun ada ketidaksengajaan, kalau dia menyentuhnya tanpa ada pembatasnya, maka para ulama juga mengatakan, sebagian di antara mereka menyebutkan batal wudunya. Begitu, wallahu a'lam. Misalkan sedang berhanduk ya, berhanduk kemudian katoel, bagaimana hukumnya? Dan ketika menyentuhnya tanpa ada penghalangnya, maka sebagian para ulama menganggap tetap itu batal karena dia menyentuh dengan tanpa ada penghalangnya. Begitu, wallahu a'lam. Sudah cukup? Baik, alhamdulillah, ikhwan dan akhwat rahimahullah, kita sudah berada di akhir sesi kajian kita. Semoga Allah melimpahkan keberkahan
dan juga lindungannya kepada kita semuanya, mengampuni setiap dosa-dosa kita, menerima setiap amal kita, dan kita berharap semoga setiap kita dikumpulkan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.